Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya dan di samping saya ada Bawor. Kenapa kami cuma berdua? Jadi kami memutuskan untuk berpencar seperti waktu itu teman-teman ya. Jadi kenapa kami memutuskan berpencar? Karena dari kemarin kami belum juga mendapatkan petunjuk yang benar-benar tepat atau akurat tentang keberadaan Ki Slamet, Bang Trimok, dan Bro Caplang. Jadi saya dan Bawor melanjutkan pencarian dengan terus berjalan mencari mereka bertiga, dan Mbah Wongso seperti biasa melakukan meditasi, dan mudah-mudahan dengan meditasi itu Mbah Wongso mendapatkan petunjuk. Jadi kenapa kita melakukan hal seperti itu? Karena dengan dua cara inilah mudah-mudahan kita dapat secepatnya menemukan keberadaan mereka bertiga. Jadi seperti itu teman-teman, mohon doanya agar kami berdua, kami bertiga, dan bisa secepatnya menemukan mereka bertiga ya teman-teman. Jadi gimana War? Lanjut? Ya. Siap? Siap. Iya War. Ya salam. Salam. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. War. Maju War. Mundur. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Ada apa ini? Ini nampaknya ada sesuatu yang tidak menyukai kedatangan atau kehadiran kami di sini, teman-teman. Allah. Hati-hati, War. Hati-hati ya, War. Allah. Siapa kau? Keluarlah, jangan jadi pengecut. Kau tidak perlu tahu siapa diriku ini. Yang penting adalah kau tidak akan pernah meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Serangannya semakin dekat, teman-teman. Kau tidak akan bisa menyelamatkan teman-teman. Siapa kamu? Apa yang kau lakukan pada teman-temanku? Mereka sudah menjadi milikku sekarang, dan kau tidak akan bisa mengambilnya kembali. Kamu tidak bisa menghentikan aku. Aku akan menyelamatkan teman-temanku. Bahkan jika aku harus mengorbankan nyawaku. Kau tidak tahu apa yang kau hadapi. Kekuatan yang kumiliki tidak bisa dikalahkan oleh kekuatanmu. Aku tidak peduli apa yang menjadi kekuatanmu saat ini. Aku hanya ingin teman-temanku kembali. Lepaskan mereka, atau aku akan membuatmu menyesal. Kau terlalu percaya diri. Diriku sudah siap untuk menghadapimu. Mari kita lihat siapa yang akan menang. Bagaimana bisa kita bertarung kalau kau saja tidak menampakkan diri? Ini tidak adil. Itulah kelebihanku, kekuatanku yang tidak kau miliki. Aku bisa menyerang tanpa terlihat, dan kau tidak bisa melawanku. Tapi itu bukan hal yang biasa dilakukan oleh para kesatria. Namun apa yang kau lakukan saat ini adalah yang biasa dilakukan oleh para pengecut.
Saya tidak peduli tentang itu. Yang penting adalah diriku akan menang dan kau akan kalah. Jika kamu tidak menampakkan diri, aku tidak bisa melawanmu. Kamu hanya ingin menang dengan cara curang. Aku tidak akan menyerah begitu saja. Saya kira aku tidak tahu. Kau melakukan serangan, namun tidak nampak seranganmu. Om, Kenapa? om itu ngene om, kok ada pada minyong om. Iya, War, sabar, War. Oke, sosoknya pengecut banget, War. Sialan ya, War. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau kita seperti ini, War, kita tidak bisa menyerang karena Iya om. kita tidak tahu, War, keberadaan sosok itu di mana. Iya, ada metu om. Yang kita dengar cuma suaranya, War. Oh metu ngene. Keluar kamu, tunjukkan dirimu. Aku tidak akan berhenti sampai aku menyelamatkan teman-temanku. Kau saja tidak bisa melindungi teman kecilmu itu, apalagi untuk menyelamatkan teman-temanmu yang sudah bersama saya. Kau lemah dan tak berguna. Ini ya bawor. Sialan, kau mengecekku. Kamu salah. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menyelamatkan sahabat-sahabatku. Dan aku akan membuatmu menyesal. Ya om, ini om, sip. Jangan omong kosong saja. Buktikan jika kau bisa menyerangku. Aku tidak takut dengan ancamanmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tidak bisa seperti ini terus ya, teman-teman. War. Ya om. Aku tidak peduli jika kamu tidak terlihat. Aku akan menyerangmu dengan segala kemampuan yang aku miliki. Seperti yang sudah saya lakukan. Kau ini benar-benar lucu. Kau menyerang ke arah suara saya. Kenapa kau tertawa? Tapi kau tidak tahu bahwa saya bisa berpindah tempat dalam sekejap saja. Seranganmu sia-sia belaka. Kamu memang licik. Tapi aku tidak akan menyerah. Ya. Aku akan menemukan cara untuk mengalahkanmu. Ya, saya akan berhenti menyerang dirimu dan akan melepaskan teman-temanmu jika kau bersedia memberikan pusaka emas tusuk konde. Apa? Pusaka tusuk konde? Apa hubungannya dengan ini semua? Pusaka itu memiliki kekuatan yang sangat besar dan saya sangat menginginkannya. Jika kau memberikannya kepadaku, maka aku akan memenuhi janji saya dan melepaskan teman-temanmu. Tapi pusaka itu sangat berharga bagi saya dan bagi teman-teman saya. Saya tidak tahu apakah saya bisa memberikannya kepadamu. Pilihlah manusia, apakah kau ingin menyelamatkan teman-temanmu atau mempertahankan pusaka itu. Keputusanmu akan menentukan nasibmu sendiri dan teman-temanmu itu. Jadi om. Hati-hati, War. Hati-hati, War. War. Sabar, War.
War, mundur sit, War. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Allah Akbar. War. Astagfirullahaladzim. War. Keluarlah jika kau memang bukan pengecut seperti itu. Kau hanya berani melawan anak kecil. Keluar. Astagfirullahaladzim. Benar-benar pengecut kau. Astagfirullahaladzim. War. Ini saya bentengi dulu teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya tidak bisa jauh-jauh dari bawor teman-teman ya. Karena apapun yang terjadi, seberapa besar pun, seberapa liciknya sosok yang sedang saya hadapi, bawor sedang seperti itu. Mohon maaf sekali, saya tidak bisa menjaga bawor karena bawor tadi memang benar-benar di luar kendali saya. Bawor tiba-tiba maju ke depan dan itu dijadikan kelengahan karena bawor tidak tahu serangan itu dari mana arahnya. Kau tadi mengatakan ingin meminta pusaka tusuk konde. Benar seperti itu. Saya akan menyerahkan pusaka ini, asalkan kau menampakkan diri. Saya tidak ingin berurusan dengan seseorang yang tidak berani menunjukkan wajahnya. Aku tidak akan mengikuti ucapanmu. Letakkan saja pusaka itu di tanah di depanmu. Saya akan mengambilnya. Tidak mau. Saya tidak percaya kau akan memenuhi janjimu. Kau hanya ingin mengambil pusaka emas tusuk konde ini dan tidak peduli dengan teman-temanku. Kau tidak punya pilihan lain. Jika kau tidak menyerahkan pusaka itu, aku pastikan aku akan terus menyerangmu dan teman-temanmu. Kau tidak bisa mengalahkanku. Saya tidak akan menyerahkan pusaka emas tusuk konde ini tanpa jaminan bahwa kau akan memenuhi janjimu. Tunjukkan dirimu dan berikan jaminan bahwa kau tidak akan menyakiti teman-temanku. Silahkan saja kau serang. Kenapa seranganmu tidak seperti tadi? Tidak sebesar tadi. Astagfirullahaladzim. Serangannya tidak seperti tadi teman-teman ya. Tidak sampai saya bisa merasakan Allah.
Ini yang saya maksud. Kenapa kekuatanmu tidak seperti ini? Kenapa tadi seranganmu tidak seperti ini? Baiklah, saya gunakan pusaka tusuk konde ini, teman-teman. Saya akan gunakan pusaka tusuk konde ini sebagai perisai, sebagai pelindung kami, dan untuk membentengi bawor yang sedang tergeletak di samping saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tidak tahu apa yang kamu hadapi. Pusaka tusuk konde memiliki kekuatan yang lebih besar dari apa yang kamu bayangkan. Aku akan memaksa mewujudkanmu. Tidak ada lagi yang tersembunyi. Dengan kekuatan pusaka tusuk konde ini, aku akan memanggilmu, mewujudkan dirimu sekarang juga. Astagfirullahaladzim. Sekarang kamu lihat, tidak ada lagi yang tersembunyi. Aku akan menyelesaikan pertarungan ini sekali untuk selamanya. Bagaimana kau bisa? Diriku tidak percaya. Kekuatanmu yang kau anggap paling kuat masih terkalahkan dengan pusaka emas tusuk konde ini. Jadi, sebaiknya kau menyerah dan lepaskan teman-teman kami. Saya akan tetap merebut pusaka tusuk konde itu darimu. Kau tidak bisa akan menggunakannya lagi setelah saya mengambilnya. Kamu tidak akan bisa merebutnya dariku. Saya akan melindungi pusaka ini dengan segala kekuatan dan segala upaya yang saya bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanallah. Kau tidak akan pernah bisa mengambil pusaka tusuk konde ini. Apa sebenarnya yang kau inginkan dari pusaka emas tusuk konde ini? Saya ingin kekuatan, ingin kekayaan, kejayaan, kemakmuran, kesejahteraan. Dan saya ingin menjadi penguasa di negeri ini. Dan dengan Jadi, pusaka itu, kau ingin saya menggunakan bisa kekuatan mencapai pusaka semuanya. untuk kepentinganmu sendiri dan menguasai negeri ini dengan cara licik dan jahatmu itu. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki pusaka emas tusuk konde ini. Aku akan melindunginya dengan nyawa saya. Sudah saya katakan tadi, kau tidak akan pernah bisa mengambil pusaka tusuk konde ini. Pusaka ini memiliki kekuatan yang hanya bisa digunakan oleh makhluk yang benar-benar tepat. Saya tidak akan menyerah
Saya akan terus mencoba sampai saya berhasil. Di mana teman-teman kami? Jika kau tidak memberitahu saya, maka saya akan melenyapkanmu. Kau tidak akan pernah bisa melenyapkanku. Karena diriku memiliki kekuatan yang lebih besar daripada dirimu. Aku tidak percaya. Aku akan membuatmu berbicara. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Tadi sempat saya mau serang sosok itu teman-teman, tapi sosok itu sudah menghilang terlebih dahulu teman-teman. Sudah. Mungkin saya akan kembali ke Bawor dan coba sadarkan Bawor. Mudah-mudahan Bawor tidak kenapa-napa. Bismillahirrahmanirrahim. War. Ya, pusaka atau sekondi. Ya, pusaka atau sekonde, bantu saya untuk sadarkan Bawor. Bismillahirrahmanirrahim. War. War, aman, War. Aman. Temenan aman ora, War? Aman, Om. Alhamdulillah, teman-teman. Bawor sudah sadar kembali. Terus kita mau istirahat apa langsung lanjut, War? Lanjut ya, Om. Lanjut? Ya. Yaudah. Kita lanjut, teman-teman. Temenan kuat, kuat. Ya, yuk, War. Bismillahirrahmanirrahim. Apa, War? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Hati-hati, War. Mau disit, War. Temenan apa tuh, War? Astagfirullahaladzim. Ya, Nyamuk, Om. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Hah? Jajal, anu disit, War. Mau disit. War. Oh. Selamat. Lang. Oke, War. Iya, Om. Ya, Om. Tuh. Jangan dikit, War. Ya, Om. Oke, teman-teman. Bawor sedang membantu mereka, menyadarkan mereka menggunakan pusaka Mas Tusuk Konde, teman-teman. Alhamdulillah, Mas Saplang sudah bisa sadar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini. Piye, Blang? Mok.
Bawor. Mas Doble. Kayak kan mana Mas? Iya, Om. Kita mana situ? Yang urut banget, Om. Kita mana Mas? Gimana Mas Abang? Aman? Ya Mas, Bang Tengok. Alhamdulillah teman-teman. Tadi walaupun tadi sempat kayak nggak sadar, masih merasakan sakit, namun dibantu lagi oleh Bawor menggunakan pusaka Mas Tusuk Konde. Alhamdulillah nampaknya mereka sudah pulih ya. Tadi ki selamat udah, War. Urung, kanu kue kayak isi kelaran kok. Mas Ablang gimana Mas Ablang? Aman. Astagfirullahaladzim. Ini rasanya bisa nongkenin priwe. Gini, sebenarnya apa yang terjadi sama kalian semua? Nggak tahu. Allah Akbar. Kan tanya dewek waktu gue kan dewek pisah. Iya. Tapi kok kan pencar. Tugas kayak iya. Ya udah, mungkin hal itu udah nggak usah kita bahas di sini. Yang terpenting kalian semua sudah bisa selamat dan alhamdulillah dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, teman Bawor. Yang kita dengar Bawor. Iya, alhamdulillah Bawor udah seperti yang kalian lihat ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang telah membantu doa, karena berkat bantuan doa dari teman-teman semua kami bisa lancar dan alhamdulillah sekarang bisa menemukan mereka bertiga, Ki Slamet, Rocaplang dan Bang Trimok dalam keadaan yang sehat seperti sedia kala teman-teman. Tapi ngomong-ngomong, ini Bawor kan gimana Mas? Jadi kenapa Mbak Wongso tidak bersama kami? Karena kami merasa kemarin itu belum mendapatkan petunjuk yang benar-benar akurat. Jadi kami memutuskan untuk berpencar. Jadi Mbak Wongso melakukan meditasi. Dengan melakukan meditasi berharap mendapatkan petunjuk. Saya dan Bawor berusaha melakukan pencarian secara langsung seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang bisa bertemu dengan kalian. Iya, iya. Kami berhutang budi. Kenapa? Kalian. Untuk Cindy alhamdulillah sudah berada di rumah, dan Bawor juga alhamdulillah sekarang bisa ikut mencari kalian karena Bawor sudah sembuh seperti sedia kala kembali. Tapi yang dimaksud dengan Cindy itu sudah di rumah, maksudnya itu bagaimana? Sudah sembuh Pak? Gimana? Iya betul, sudah sembuh. Terus keberadaan Bawor di sini? Iya. Iya, karena ya nanti kita ceritakan setelah inilah, karena ceritanya sangat panjang. Jadi mungkin kita lanjutkan lagi lah perjalanan. Perasaan kita berpencar baru sehari semalam loh Mas. Iya, mungkin perasaan kalian baru sebentar, namun nyatanya sudah berhari-hari. Jadi ya mungkin kita istirahat apa langsung lanjut. Kalau iya
nyusul ngomong aja dulu gimana? Langsung berarti ya, lanjut perjalanan. Ya udah. Oke, teman-teman, kita lanjut nanti ya. Astagfirullahaladzim. Siapa lagi dia menghadang kita ini Mas Sugeng? Mungkin lebih jelasnya kita langsung ajak komunikasi saja ya. Ya, barangkali mau menyampaikan sesuatu. Ya, karena yang kita rasakan energinya cukup baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Mohon maaf sebelumnya, kenapa jenengan tiba-tiba menghadang perjalanan kami? Sesuatu hal apa? Apakah kami boleh tahu? Silahkan saja. Kami akan lebih senang jika jenengan bersedia untuk masuk. Silahkan. Terima kasih. Kalian sudah mau meminjamkan salah satu raga dari sahabat kalian. Iya. Mohon maaf sebelumnya. Sebenarnya jenengan siapa? Baiklah. Perkenalkan. Saya sering dipanggil dengan Eyang Ahmad Sahrudin. Eyang Ahmad Sahrudin. Dan tujuan jenengan apa? Saya telah menyelamatkan mereka dari tangan iblis. Lalu, saya hanya menjalankan tugas dari Kodam Pusaka Tusuk Konde yang sedang kalian miliki. Astagfirullah. Jadi, kau yang menyelamatkan sahabat kami, Caplang, Slamet, dan Trimok. Ya, diriku telah menjalankan tugas ini untuk melindungi mereka. Dan sekarang, diriku akan membantu kalian dalam perjalanan kalian. Baik, namun ada hal yang ingin saya tanyakan. Apa maksud Kodam Pusaka Tusuk Konde? Sebenarnya, Kodam Pusaka Tusuk Konde adalah sesuatu yang sangat memiliki kekuatan spiritual dan mengawasi, melindungi Pusaka Tusuk Konde. Diriku ini adalah salah satu pelayan kodam tersebut. Selain itu, diriku menjalankan tugas untuk melindungi dan membantu mereka yang memiliki hubungan dengan pusaka tersebut. Jadi jenengan adalah pelayan Kodam Pusaka Emas Tusuk Konde. Apa hubunganmu dengan pusaka itu? Diriku sudah lama menjadi seorang pelayan atau Kodam Pusaka Tusuk Konde. Diriku memiliki kemampuan untuk merasakan dan mengikuti energi pusaka itu. Ketika kalian menggunakannya, pusaka Tusuk Konde untuk menyembuhkan teman-teman kalian, saya merasakan energi itu
dan juga menjalankan tugas untuk membantu dan juga melindungi mereka. Sebenarnya diriku ini masih ada dua sosok atau sosok lain yang akan selalu melayani pusaka tusuk konde jika sedang dibutuhkan. Mereka adalah pelayan kodam lainnya yang memiliki kemampuan dan juga kekuatan yang sangat banyak. Siapa mereka? Apa kemampuan mereka? Sebenarnya mereka akan muncul ketika saatnya tiba. Kalian akan tahu siapa sebenarnya mereka dan juga apa kemampuan mereka ketika kalian membutuhkannya. Lalu, apa maksud semua ini? Saya belum paham. Baiklah, diriku ini akan menjelaskannya secara jelas. Baik, silahkan. Baiklah, diriku ini dan juga dua sosok lainnya adalah pelayan kodam pusaka tusuk konde tersebut. Lalu? Kami memiliki tugas untuk membantu dan juga melindungi siapapun yang memiliki pusaka tusuk konde tersebut. Jika kalian membutuhkan bantuan, kami akan selalu ada untuk membantu kalian. Kami akan melindungi dan juga kami akan membantu kalian dari ancaman dan juga dalam perjalanan kalian dimanapun kalian berada. Ya, saya mulai paham. Jadi, kamu dan dua sosok lainnya akan selalu membantu saya jika saya membutuhkan bantuan. Tentu saja, benar sekali yang kalian katakan. Kami akan selalu siap membantu kalian. Tapi, kalian juga harus ingat bahwa tusuk konde memiliki kekuatan yang sangatlah besar. Dan kalian harus menggunakan kekuatan itu dengan sangat bijak. Ya, insya Allah. Berarti maksud jenengan akan selalu membantu mereka semua yang memiliki dan memegang pusaka emas tusuk konde ini. Bukan hanya saya saja. Ya, benar sekali. Saya dan juga dua sosok yang lainnya akan selalu membantu siapapun yang memiliki pusaka tusuk konde. Tidak hanya kalian saja. Kami memiliki tugas untuk membantu dan juga melindungi semua pemilik pusaka tusuk konde selama mereka menggunakan kekuatan pusaka itu untuk kebaikan. Bolehkah saya tahu apa tugas-tugas kalian ini? Baiklah. Sebenarnya kami memiliki tugas yang berbeda. Ya. Saya sendiri akan membantu mereka yang memiliki pusaka tusuk konde jika dalam bahaya besar. Dan juga untuk sahabatku
Yang pertama, bertugas untuk membantu menyembuhkan sakit dan luka. Lalu, sahabatku yang lainnya lagi juga melindungi pemiliknya agar dijauhkan dari hati gaib yang berbahaya. Ya, saya paham. Jadi, kalian memiliki tugas yang benar-benar sangat tepat dan sangat penting untuk membantu pemilik pusaka tusuk konde ini. Benar sekali. Lalu, apakah kalian akan selalu membantu mereka selamanya? Tentu saja, kami akan selalu membantu mereka yang memiliki pusaka tusuk konde selamanya. Selama pusaka itu ada di tangan mereka, kami akan selalu siap membantu dan juga melindungi mereka dari berbagai ancaman. Kami tidak akan pernah meninggalkan mereka yang memiliki pusaka tusuk konde. Karena itu adalah tugas kami yang paling utama. Kami akan terus menjaga dan juga membantu mereka sampai kapanpun. Lalu, apakah mereka yang memiliki pusaka emas tusuk konde ini bisa melihatmu? Tentu saja tidak semua bisa melihat kami. Tapi mungkin ada beberapa orang tertentu yang bisa melihat kami. Seperti orang-orang yang memiliki kepekaan spiritual yang tinggi, atau mereka yang memiliki hubungan yang kuat dengan pusaka tusuk konde. Ya. Lantas, apa yang membuat mereka bisa melihatmu? Sebenarnya, mereka yang memiliki kepekaan spiritual yang tinggi atau hubungan yang kuat dengan pusaka tusuk konde tersebut dapat merasakan kehadiran kami dan juga melihat kami. Namun, bagi mereka tidak memiliki kepekaan itu, kami hanya akan terlihat jika kami ingin terlihat. Iya, saya paham. Apakah kalian tidak akan mengganggu atau membuat pemiliknya takut? Tentu saja. Tentu saja tidak. Justru, saya akan memberikan bantuan kepada mereka dan akan memastikan bahwa mereka merasa aman. Selain itu, supaya mereka memiliki rasa nyaman dengan kehadiran kami tidak ingin membantu mereka atau membuat mereka menjadi takut. Bahkan, apalagi jika mereka merasakan sangat terganggu. Karena tujuan kami adalah untuk membantu dan melindungi mereka. Kami akan selalu berusaha untuk menjadi pelayan yang baik dan setia bagi pemilik pusaka tusuk konde. Apalagi jika mereka adalah orang-orang yang rajin beribadah, bersedekah. Kami pasti akan lebih giat membuat pemiliknya mencapai tujuan yang diinginkannya. Kami akan memberikan bantuan dan perlindungan yang lebih besar kepada mereka yang memiliki hati yang sangatlah bersih dan juga niat yang baik. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kesuksesan
dan juga kebahagiaan dalam hidupnya. Iya, iya. Kami paham apa yang jenengan katakan. Jangan pernah lupa untuk selalu berbuat baik, menjaga hati yang bersih, Insya Allah. dan memiliki niat yang baik. Dengan demikian, kalian akan selalu mendapatkan bantuan dan perlindungan dari kami. Insya Allah. Janganlah ragu untuk meminta bantuan jika kalian membutuhkannya. Kami akan selalu siap membantu kalian. Insya Allah kami akan selalu berbuat baik dengan apa yang jenengan katakan tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kami semua. Satu hal terakhir. Baiklah. Bagaimana caranya pemilik pusaka tusuk konde ini jika ingin memanggilmu untuk membantu pemiliknya? Tidak perlu memanggil, karena kami selalu membantu niat mereka tanpa mereka meminta. Kami dapat merasakan kebutuhan dan niat baik dari pemilik pusaka tusuk konde. Kami akan segera membantu mereka tanpa perlu dipanggil. Alhamdulillah. Jadi tidak perlu ada doa khusus atau hal lain untuk lebih bisa dekat atau bisa selaras dengan khodam pusaka emas tusuk konde. Baiklah jika begitu, mudah-mudahan kehadiran jenengan dan mungkin dua saudara lain jenengan bisa membawa berkah pada pemilik pusaka emas tusuk konde. Amin. 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 Semoga kami akan selalu berusaha membawa kebaikan dan keberkahan bagi pemilik pusaka tusuk konde tersebut. Alhamdulillah. Terima kasih atas apa yang jenengan sudah sampaikan dan apa yang jenengan jelaskan kepada kami. Mudah-mudahan apa yang jenengan katakan seperti yang saya ucapkan tadi bisa membuat kami menjadi lebih baik. Amin. Dan membuat kami tidak merasa tinggi hati walaupun kami memegang pusaka yang sangat mulia ini. Baiklah. Diriku pamit terlebih dahulu. Semoga kalian dan pemilik pusaka tusuk konde yang lainnya selalu dalam keberkahan dan juga selalu dalam lindungannya. Amin. Kami akan selalu siap membantu jika kalian membutuhkan. Amin. Terima kasih Eyang Ahmad Sahrudin. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mana juga? Oh, sirop. Itu yang atasnya aja. Iya. Jelas nggak? Jelas. Siap, Mas. Alhamdulillah teman-teman, dan ternyata saya tidak menyangka bahwa sosok yang tadi adalah pelayan dari khodam pusaka emas tusuk konde. Teman-teman juga mendengar sendiri, jadi mungkin tidak perlu saya ulangi secara mendetail lagi. Pada intinya
saya hanya tidak menyangka bisa bertemu langsung atau ditemui oleh pelayan Kodam Pusaka Emas Tusuk Konde. Dan sosok itu juga menjelaskan bahwa siapa saja pemilik dari Pusaka Emas Tusuk Konde akan selalu dilayani, akan selalu dibantu oleh Kodam Pusaka Emas Tusuk Konde. Dan tentunya tidak ada cara-cara khusus, misalkan sudah memegang lalu ingin berkomunikasi atau ingin dibantu oleh Kodam Pusaka Emas Tusuk Konde, itu tidak perlu mengajak komunikasi atau mungkin memanggil Kodam dari Pusaka Emas Tusuk Konde, karena beliau tadi menjelaskan bahwa siapa saja yang memakai, memegang dan memilikinya itu otomatis mereka akan membantu, tapi dengan tanda kutip pemiliknya adalah orang-orang atau makhluk yang benar-benar berniat baik, berhati bersih, dan tidak menggunakan pusaka emas tusuk konde untuk perbuatan yang tidak baik. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi di sini dengan mereka bertiga, Ki Slamet, Bang Trimok, Bro Caplang, dan alhamdulillah Bawor tadi sempat terluka, alhamdulillah bisa kembali normal lagi ya Wor. Dan untuk sekarang karena kita sudah bisa kumpul lagi, sekarang kita menuju ke Mbawongso ya. Iya, benar. Dan setelah itu mungkin karena kita sudah selesai, ya kita putuskan untuk kembali ke rumah kita ke Banyumas, teman-teman. Tidak lupa, terima kasih atas doa-doa yang jenengan semua berikan, panjatkan kepada kami, agar kami selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan nyatanya alhamdulillah berkat kalian semua saya bisa sampai di titik ini, dan alhamdulillah kita akan langsung ke Mbawongso, menemui Mbawongso, dan setelah itu kita balik ke Banyumas. Sekali lagi terima kasih. Jadi kita langsung lanjut saja ya. Iya. Jadi mohon maaf jika ada salah kata perbuatan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.